Halo semuanya, dalam video ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang analisis perilaku biaya. Kali ini kita akan bahas biaya variabel sedikit lebih detail. Jenis biaya variabel, pertama kita lihat dulu bahwa biaya variabel itu adalah ya biaya yang memang memiliki karakteristik konstan untuk biaya per unitnya dan bertambah secara proporsional dengan penambahan tingkat produksi. Kategori biaya variabel ini bisa berbeda-beda tergantung textbook yang digunakan, tapi di sini kita lihat jenis-jenis biaya variabel dibedakan menjadi biaya variabel murni, biaya variabel bertingkat, dan biaya variabel lengkung. Namun karena karakteristiknya mirip nih, ada beberapa orang yang juga menyebut biaya variabel bertingkat itu sebagai biaya tetap yang bertingkat. Jadi di sini ada biaya variabel atau biaya tetap yang bertingkat. Namun pada dasarnya kedua hal tersebut relatif sama. Nah, biaya variabel murni adalah biaya yang per unitnya itu selalu tetap, sehingga jumlah total biaya variabel itu akan selalu berubah secara proporsional. Contohnya, jika ada perusahaan yang memiliki kontrak tetap untuk membeli biaya bahan baku pada harga tertentu, sehingga tidak ada diskon tambahan lagi untuk pembelian dalam kuantitas lainnya. Contoh lainnya itu juga bisa ada biaya upah misalnya. Biaya upah tenaga kerja langsung. Jarang bisa kita temui orang yang rela dibayar dengan biaya lebih rendah untuk melakukan pekerjaan yang lebih banyak. Konsekuensinya biaya variabel murni ini memiliki kurva yang linear atau garis lurus. Sumbu tegak kita lihat di sini adalah biaya dan sumbu mendatarnya adalah kuantitas. Maka pertambahan kuantitas akan mengakibatkan pertambahan biaya secara proporsional. Nah, biaya berikutnya yaitu biaya variabel bertingkat. Biaya variabel bertingkat atau tetap bertingkat ini adalah biaya yang jumlahnya tetap, namun pada tingkatan tertentu itu bisa berubah. Nah, kalau kita perhatikan ini sebenarnya adalah karakteristik biaya di mana akan menjadi variabel pada tingkatan tertentu. Jadi biaya secara umum sebenarnya seperti itu. Namun yang dimaksud di sini itu perubahan perilaku biaya yang terjadi pada beberapa tingkatan dalam satu periode pengukuran. Nah, kita lihat contohnya di sini. Itu ada contohnya biaya sewa truk, biaya pengangkutan hasil produksi. Katakanlah kita menyewa sebuah truk dengan kapasitas truk itu 10 ton, dan biaya sewa truk itu adalah 1 juta rupiah per sekali angkut. Nah, pemilik truk tentu tidak mau tahu kita pakai untuk angkut berapa ton, yang penting maksimal itu 10 ton. Artinya kita akan membayar 1 juta terlepas dari apakah kita angkut 1, 2, atau 9 ton, sampai maksimal 10 ton. Sedangkan kalau kita ingin mengangkut 11, 19, atau 20 ton, itu kita harus membayar 2 truk atau 2 kali angkut, sehingga biayanya menjadi 2 kali lipat. Dan seterusnya untuk biaya pengangkutan 10-30 ton. Dengan demikian bentuk kurva biaya ini akan bertingkat, yaitu akan bersifat tetap pada range kapasitas tertentu, ini tetap, lalu dia akan naik pada range kapasitas lain yang lainnya, lalu dia akan naik lagi pada kapasitas range yang lainnya. Nah, jenis biaya seperti ini disebut biaya variabel atau tetap bertingkat. Biaya yang terakhir yaitu biaya variabel lengkung. Biaya variabel lengkung ini maksudnya adalah jenis biaya yang perubahan biaya totalnya itu berubah secara tidak proporsional. Biasanya ini disebabkan oleh potongan harga yang diberikan oleh produsen atau supplier kita pada tingkat tertentu, dan jika kita meminta atau membeli uh, produk tersebut sampai pada kapasitas maksimumnya, di mana barang tersebut jadi langka, kita harus mencari sumber yang lainnya, maka harga per unitnya itu juga bisa jadi berubah. Nah, contohnya misalnya kita membeli bahan baku untuk PTX, supplier kita. Biasanya kalau kita membeli dengan jumlah yang lebih besar, kita mendapatkan potongan harga. Dengan demikian, kurvanya itu akan berbentuk melengkung. Namun, eh, yang kapasitas produksi PTX tersebut terbatas, sehingga pada tingkat tertentu, di mana kita sudah menyerap semua produksi PTX, katakanlah, kita harus mencari sumber-sumber yang lain. Nah, biasanya kita harus mencari sumber yang lain dengan biaya yang lebih besar. Nah, akibatnya adalah kurvanya melengkung. Contohnya seperti ini, ketika kita membeli dengan diskon, ini akan bertambah tapi tidak secara lurus, yaitu tidak proporsional. Nah, ketika menjadi langka, ini kalau diteruskan kurvanya ini bisa kembali ke atas. Sekian dari saya. Video ini sengaja saya buat singkat dan tidak ditujukan untuk menggantikan buku atau materi pembelajaran lainnya. Jadi jangan lupa untuk selalu mencari sumber-sumber informasi yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat.